KF-21 Guarame siap diproduksi besar-besaran dalam waktu dekat. Ternyata Indonesia akan kebagian segini. Pengujian terbang KF-21 Guarame sudah tercatat dilakukan sebanyak 140 sorti penerbangan. Hal tersebut terjelas dari laman Korea Times pada 23 Maret 2023 bahwa penerbangan KF-21 Guarame sudah mencapai 140 sorti penerbangan sampai tanggal 10 Maret 2023. Dengan jumlah sorti penerbangan yang banyak, maka tak heran bahwa jet tempur ini akan siap diproduksi. Sebelumnya dijelaskan dari laman yang sama, jika KF-21 Guarame nantinya segera diproduksi pada tahun 2024 mendatang. Akan tetapi, pihak Korsel belum memberitahukan soal berupa unit KF-21 Guarame yang segera diproduksi. Diduga jika 10 unit lebih KF-21 Guarame akan diproduksi Korsel nantinya. Dan untuk KF-21 Guarame, jatah Indonesia belum diketahui lagi akan menerima berapa unit. Tetapi pada tahun 2026, KF-21 Guarame, Korsel akan sudah bertugas di Angkatan Udara negara ginseng. Sebelumnya, ada kabar terbaru dari media ternama Korsel yang membocorkan soal kecanggihan dari KF-21 Guarame soal sistem pelacaknya. KF-21 Guarame menggunakan berbagai teknologi canggih termasuk sistem pencari dan pelacak inframerah yang mendeteksi target terbang rendah yang memancarkan radiasi inframerah seperti anti rudal kapal. Tulis Korea Times pada 23 Maret 2023. Dari penjelasan ini, maka KF-21 Guarame syarat akan teknologi canggih soal sistem pelacaknya yang mampu mendeteksi target terbang. Dari penjelasan ini, maka KF-21 Guarame syarat akan teknologi canggih soal sistem pelacaknya yang mampu mendeteksi target terbang rendah seperti rudal anti kapal. Dari teknologi pelacak ini, maka Indonesia sangat diuntungkan dalam menggunakan KF-21 Guarame. Dijelaskan dari Korea Aero, KF-21 Guarame memiliki panjang 16,7 meter dengan lebar sayap mencapai 10,6 meter. Dengan dimensi tersebut, maka panjang sayap KF-21 Guarame sedikit lebih panjang dari F-35 varian A yang merupakan pesaingnya. Akan tetapi KF-21 Guarame lebih ringkas dibandingkan jet tempur generasi 4,5 Super Hornet Angkatan Laut AS. Menurut penjelasannya, KF-21 Guarame juga lebih ringkas bentuknya dibanding jet tempur siluman F-22 Raptor. Oleh karenanya, KF-21 Guarame memiliki 10 hardpoint atau cantelan untuk membawa berbagai jenis senjata dan pot sensor, serta tangki bahan bakar bisa disematkan pada sayap KF-21 Guarame, sehingga KF-21 Guarame bisa dipasangkan di berbagai jenis senjata, mulai dari rudal udara ke udara, udara ke darat, serta udara ke permukaan. Termasuk rudal udara ke udara jenis meteor besutan MBDA yang diketahui bisa membunuh alutsista Rusia, khususnya armada jet tempur udaranya. Serta rudal udara ke darat Taurus bisa dibawa KF-21 Guarame untuk melibas target di darat yang bernilai tinggi. Maka dari itu, berat minimum KF-21 Guarame saat terbang bisa mencapai 7,7 ton. Akan tetapi, jika berat maksimal KF-21 Guarame hanya mencapai 25 ton saja. Untuk pertempuran jarak dekat andalan KF-21 Guarame terdapat M6120 mm Gatling Gun, sama seperti di F-16. Sehingga KF-21 Guarame handal dalam melakukan serangan udara jarak dekat dengan senjata tersebut. Untuk urusan mesin KF-21 Guarame ditenagai dengan mesin General Electric F414GE 400K. Mesin KF-21 Guarame tersebut memiliki sedikit kemiripan dengan Super Hornet. Akan tetapi ada klaim bahwa mesin KF-21 Guarame lebih unggul dibandingkan Super Hornet milik AS. Diketahui jika mesin andalan KF-21 Guarame bisa memberi daya dorong maksimal sampai 19 ton, sehingga membuat KF-21 Guarame bisa mencapai kecepatan maksimal sampai Mach 2 supersonic. Pihak KAI juga memasangkan beberapa sistem avionik kelas canggih di KF-21 Guarame, salah satunya sistem radar yang mampu mendeteksi ancaman udara serta pencarian inframerah andalan KF-21 Guarame. Ada pula sistem pelacakan KF-21 Guarame yang bisa mendeteksi lawan secara diam-diam dalam jarak dekat, beserta sistem optik elektrik yang bisa mendeteksi musuh di darat untuk melakukan serangan udara ke darat dari KF-21 Guarame, termasuk radar jenis Active Electronically Scan Array yang membuat kemampuan deteksi, kemampuan peperangan elektronika KF-21 Guarame dan masih banyak lagi menjadi tajam.
Menurut Defense Acquisition Program Administration Korsel, jika KF-21 Burami akan terintegrasi dengan senjatanya pada 2026. Nantinya, uji terbang KF-21 Burami segera tuntas pada 2028 sebelum siap berdinas pada 2032. Rencananya, Korsel menargetkan produksi 40 unit KF-21 Burami pada 2028 dan meningkat menjadi 120 pada 2032. Serta ada informasi bahwa KF-21 Burami nantinya akan memiliki beberapa varian, seperti varian kursi ganda, kursi tunggal, serta versi KF-21 Burami khusus di kapal induk. Selain itu, ada penjelasan dari Kadis Penau Marsma Indan Gilang Buldansyah yang mengatakan jika TNI AU sudah mengirimkan 2 pilotnya ke Korsel untuk melakukan uji fungsi KF-21 Burami. Ada 2 orang di sana, jadi mengikuti proses uji fungsi pesawat KF-21 Burami prototipe.